Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu akan menjelaskan tentang Xamarin. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu saya sendiri, Husain Arif Budiman. Saya Rizky Muhammad Bayhaqi. Saya Muhammad Nurul Fajri. Dan saya Widi Lukman Santoso. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu Xamarin? Xamarin adalah platform open source untuk membangun aplikasi yang modern dan performan untuk iOS, Android, dan Windows dengan .NET. Xamarin ini adalah lapisan abstraksi yang mengelola komunikasi shared code dengan platform code yang mendasari. Xamarin berjalan di environment terkelola yang menyediakan kemudahan seperti memory allocation dan garbage collection. Selanjutnya, diagram yang ada di slide ini menunjukkan keseluruhan arsitektur dari aplikasi Xamarin lintas platform. Xamarin memungkinkan pengguna membuat native UI di setiap platform dan menulis di business logic di sisak yang dibagikan di lintas platform. Dalam kebanyakan kasus, 80% application code dapat dibagikan menggunakan Xamarin. Selanjutnya, Xamarin.Android itu dikompil dari sisak ke intermediate language atau IL yang kemudian menjadi just in time dan dikompil ke native assembly ketika aplikasi dijalankan. Terus untuk Xamarin.ios itu dibuat penuh dari ahead of time atau AIoT, dikompil dari sisak ke kode native ARM assembly. Dan ada lagi Xamarin.Essential adalah sebuah library yang menyediakan cross platform API untuk fitur native dari device. Beberapa fungsi yang disediakan sebagai berikut, yaitu device info, file system, accelerometer, phone dialer, text to speech, dan screen lock. Yang terakhir ada Xamarin.Form adalah sebuah framework UI yang open source. Xamarin.Form memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi dari sebuah kumpulan kode. Xamarin.Form memungkinkan pengembang untuk membuat UI dalam XAML. UI ini di-render seperti control native pada setiap platform. Berikut ini beberapa contoh fitur yang disediakan oleh Xamarin Form, yaitu misal ada XAML UI language, data binding, gesture, effect, dan styling. Selanjutnya ada fitur, yang pertama ada complete binding untuk SDK yang mendasari. Yang selanjutnya ada Objective-C, Java, C, and C++ interrupt. Yang selanjutnya ada konstruksi bahasa modern. Terus selanjutnya ada Robust Basic Class Library atau BCL. Terus ada lingkungan pengembangan yang terintegrasi modern. Terus yang terakhir ada Mobile Cross Platform Support. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan. Cara penggunaan Xamarin, pertama tentunya kita harus menginstal. Next, cara instalasi Xamarin cukup mudah. Pertama kita harus membutuhkan Visual Studio. Kita bisa gunakan yang community. Kemudian kita pilih package Mobile Development with Net. Setelah kita download itu, selanjutnya kita akan membuat project baru. Saat membuat project baru, kita pilih tipe project yang mobile dan kemudian kita pilih mobile app Xamarin Forms template. Setelah itu kita tulis nama, isi macam-macam dan create. Oke, setelah kita create, untuk ngetes apakah template-nya bisa digunakan, kita membutuhkan emulator. Nah, sebelum menggunakan kita harus konfigurasi. Cukup mudah, tinggal kita coba run emulator, maka kita akan dilempar ke konfigurasi. Langsung saja klik next karena sudah dipilih defaultnya. Oke, selanjutnya kita klik lagi untuk run emulatornya, maka aplikasinya akan jalan. Ini template aplikasinya. Kita tambah kode sedikit untuk pemanasan memakai Xamarin. Kode yang ditambahkan ini hanya beberapa kode basic untuk merubah warna background, tadinya jadi biru jadi warna pink. Kemudian kita menambahkan button dan sedikit logika untuk setiap buttonnya diklik maka akan bertambah. Untuk UI-nya itu kita tambah di mainpage.xaml dan kemudian logikanya di mainpage.xaml.cs. Oke, sekian, dilanjutkan. Ya, selanjutnya yaitu komponen-komponen dan cara membuatnya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponennya dulu. Nah, jadi komponen utamanya. Jadi dalam bahasa Xamarin itu kita menggunakan seperti parent dan child gitu ya. Jadi parent-nya yaitu dari layout-nya. Ada dua, yaitu stack layout dan grid. Itu adalah contoh stack layout yang digambar itu. Ada start, center, end, fill, dan lain-lain. Nah, di dalam layout tersebut ada kontrol atau ada label-labelnya seperti itu. Misal ada contohnya komponennya yaitu label, button,
image, kemudian next ada entry, ada editor, list view, dan pop-up. Komponen-komponen tersebut harus berada di dalam parent, yaitu stack layout tadi atau grid seperti itu. Kemudian saya akan menunjukkan cara membuatnya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan komponennya. Pertama ada di mainpage.xml-nya ini. File ini Solution Explorer, mainpage.xml dan mainpage.xml.c#-nya. Kita akan bermain di dua file itu. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan, ada parent dan child, yaitu parent-nya stack layout, dan child-nya ada frame, button, label. Nah, ini frame-nya warnanya pink, kemudian ada button, ada label di dalamnya. Nah, label itu untuk teks-teks seperti itu, button seperti button, dan frame itu ya seperti membuat frame kotak seperti itu. Kemudian di button ada event klik, yang akan menuju ke method handle click. Method ini kita buat di sini di C#-nya. Void handle click, seperti ini parameternya. Nah, teks di dalam buttonnya akan berubah menjadi ini, you click count times. Count-nya mengikuti jumlah kita mau klik. Oke, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini saya sudah mengklik 16 kali ya. Ketika saya klik lagi akan bertambah terus. Ini bagian frame-nya tadi, ini bagian label-label di bawahnya. Ini buttonnya, ketika kita klik akan bertambah terus. Seperti itu. Sekian penjelasan cara pembuatan komponen. Lalu untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk koneksi ke database lokal. Yaitu pertama-tama kita tinggal luncurkan Visual Studio terlebih dahulu, lalu membuat aplikasi Xamarin Form kosong yang baru, lalu dinamakan Local Database Tutorial. Lalu selanjutnya di Solution Explorer, pilih proyek Local Database Tutorial, lalu klik kanan, Manage Nugget Packages. Nah, setelah itu di Nugget Package Manager, pilih tab browser, lalu pilih Nugget SQLnet.pcl, langsung install saja. Setelah itu lakukan build solution untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, setelah itu kita tambahkan beberapa kode di proyek Local Database Tutorial. Lalu untuk selanjutnya itu nanti apabila sudah ditambahkan beberapa kode ini akan ditampilkan form seperti ini yang ditampilkan. Jadi untuk menambahkan data nanti tinggal ditekan add to database saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.